kenaikan pangkat dari golongan 3A maka ini bisa kita apa itu? 4 orang, cari 4 orang. Panjenengan juga bisa Sini. Nah, sini 4 orang. Cari 4 orang. KPSDM. Nah itu ke bidang mutasi yang menangani itu. Jadi yang menangani KP di sana ada KP itu yang menangani adalah mutasi kalau di Boyolali begitu. Jadi SK saya 4A itu misalnya gajinya 4 juta, kemudian 4B-nya kok malah 3.900.000 sekian, maka itu perlu diklarifikasi mengapa bisa demikian begitu. Dan itu bisa dikomunikasikan begitu. Kemarin nggak ada teman-teman dari Boyolali itu yang gajinya berbeda, golongannya lebih tinggi kok malah lebih sedikit, itu bisa dikoordinasikan. Kemudian tunjangan profesi juga begitu. Mengapa tunjangan profesi itu tidak sama dengan di SK begitu? Di sana perlu saya sampaikan komunikasi dengan teman-teman di apa itu PPTK. Jadi PPTK akan menyampaikan mengapa demikian, itu di sana mesti akan terjawab. Ini adalah salah satu hak dari para guru, sehingga semuanya apa itu akan terpenuhi. Kemudian nah, tadi ada hak guru di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu akan saya sampaikan di berikutnya ini. Nah, ini ada LKPH Tengah merupakan anak lembaga PGRI yang mempunyai tugas antara lain memberikan konsultasi hukum baik ligitasi maupun non ligitasi bagi para anggota. Jadi PGRI itu mempunyai tugas memberikan konsultasi baik ligitasi maupun non ligitasi. Ligitasi itu di dalam peradilan, sedangkan non ligitasi itu di luar peradilan. Jadi LKPH akan memberikan konsultasi kepada para anggotanya. Kemudian memberikan penyuluhan hukum. Pada dasarnya LKPH PGRI itu memberikan bantuan hukum kepada anggota karena tugas profesinya, tetapi juga memberikan bantuan hukum kepada anggota baik profesi maupun profesi. Hasilnya LKPH memberikan bantuan hukum kepada anggota karena tugas profesinya, tetapi juga memberikan bantuan hukum kepada anggota baik profesi maupun non profesi. Sudah saya sampaikan bahwa LKPH itu memberikan penyuluhan dan bantuan hukum itu fokus pada profesi, pada pelanggaran profesi. Nah, saya sampaikan kalau pelanggaran profesi juga ini, pelanggaran profesi itu semua akan diberikan oleh LKPH. Contoh pelanggaran profesi, misalnya siswanya tidak memperhatikan dalam kajian
lain atau di kelas itu begitu. Kemudian siswanya istilahnya lagi tempeleng toko cewek gitu. Nah anaknya melapor ke orang tuanya bahwa dia Pak Guru atau Bu ini merupakan satu bentuk pelanggaran profesi karena untuk menanamkan kedisiplinan. Jadi seorang guru karena ada anak atau muridnya siswanya yang tidak mengerjakan tugas sehingga guru itu cewek dipanas-panaski. Sekarang itu bersifat apa itu akademis, jadi untuk usahakan selawe, usahakan sektor. Pengalaman kali ini para guru biasanya membuat satu perjanjian, yaitu kayak perjanjian pada masuk kelas awal. Misalnya kepentingan di kelas awal tahun TK itu neneng umuman berat karena anak-anak dibanding hati-hati tenanan loh. Nah itu teman saya di TK itu ada yang ada anaknya itu dimasukkan di kamar mandi, orang tuanya semuanya protes. Ini karena takut mandi masukkan kamar mandi gitu. Nah akhirnya sempat orang tua itu datang ke kantor, kemudian saya arahkan karena memang guru itu mempunyai tugas untuk mendidik. Yuk, jadi patuh dulu teman-teman Tugas untuk mendidik anak-anak. Jadi demikian itu sebetulnya guru itu pengen anak-anaknya disiplin, begitu. Pengen anak-anaknya berani, begitu. Pengen anak-anaknya bertanggung jawab, percaya diri dan lain sebagainya. Silakan dicek. Yang sudah dapat silakan dialihkan ke teman yang lain. Teman-teman dewan juri dari Lasifrek dan teman-teman Bapak silakan yang dan saya sarankan agar tidak melakukan seperti itu lagi karena itu pelanggarannya bukan pelanggaran profesi tapi pelanggaran non profesi. Kalau pelanggaran yang berbentuk fisik itu non profesi. Kemudian yang non profesi itu juga akan diberikan bantuan hukum, tetapi tidak cuma-cuma. Kalau yang non profesi itu tidak cuma-cuma. Saya contohkan, ada seorang guru yang judi, ini main kecekel. Yang orang kecekel itu betul nopo-nopo. Ini main masuk ke Ini I love you. mana alat view-nya? I love you lagi. Masih patung lagi, patung lagi, patung lagi. artinya Patung lagi. Yang lari. Siap, siap. Awal. 2, 3. menyatakan tarif itu sesuai jerih payahnya. Kamu udah bagus belum, Dek? Tidak cuma-cuma seperti mencuri, penganiayaan, akan minta bantuan hukum ke LKPA Jawa Tengah. Jadi biasanya ketua PGRI kabupaten itu merekomendasikan pelanggaran itu dilakukan pada hukum yang sifatnya profesi. Yang profesi itu tidak diberikan. Tidak diberikan oleh pengadilan. Jadi kalau sekarang di akhir-akhir ini bisa dipastikan guru itu yang judi tidak ada. Karena masyarakat saja sudah sangat sedikit yang berjudi.
melakukan pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini kudu ditangani tenanan nih, apalagi yang melakukan guru. Dan kita wajib bersyukur ibu-ibu itu yang melakukan pelanggaran atau pelecehan seksual prosentasenya sedikit sekali. Walaupun di akhir-akhir ini kita dengar itu ada seorang ibu yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya, tapi kalau di kita di para guru ibu terutama jarang, tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Yang banyak itu bapak-bapak. Maka hal-hal seperti itu harus perlu kita ketahui. Seorang seorang guru judi, seorang kemudian pelecehan seksual ini tidak terjadi. Kalau itu masih terjadi di kita, ya hidup guru itu tidak bermakna, Pak. Makanya guru yang saya sampaikan, hidup guru itu agar para guru itu senantiasa menyampaikan kebenaran. Yang diberikan adalah semua kebenaran yang ada, sehingga akan menjadi peluang bagi anak-anak dan warga. Akhirnya akan ada filosofi lain, ora ditiru, orang sewa begitu, karena perbuatan kita yang tidak sesuai. Kalau para guru itu perbuatan sesuai itu yo ditiru, itu namanya guru. Jadi pelanggaran yang mendapatkan bantuan hukum itu adalah pelanggaran profesi. Pelanggaran profesi yang saya sampaikan tadi, pelanggaran non profesi itu tidak direkomendasikan, biasanya tidak direkomendasikan oleh para ketua PGRI Kabupaten. Saya pernah komunikasi dengan LKPA provinsi terkait pelecehan seksual, terkait narkoba, terkait pencurian, itu beliau Pak Sabto menjawab, Mas Nengwi pelanggaran non profesi Mas, tetap bayar gitu. Nah, kode-kode dibayar itu yang damping PGRI image-nya juga akan berbeda menjadi itu. Jadi kalau PGRI yang mendampingi itu seolah-olah PGRI melegalkan perbuatan yang seperti itu, yang tidak baik. Mohon maaf, saya pernah dari Pak Ketua PGRI Kabupaten terkait dengan pelecehan seksual itu saya diberikan ditanya tentang ini kita laporkan tetapi mendapatkan bantuan hukum orang dipikir melegalkan perbuatan seperti itu gitu. Saya sampaikan juga, saya berikan gambaran ke yang saya pernah konsultasi itu, kita sampaikan dia juga nanti harus bayar Bapak. Sebaiknya tidak usah kita sampaikan, biar diberikan, biar dicarikan lembaga bantuan hukum itu dari luar PGRI saja, karena nanti sama-sama bayar. Oh ya sudah. Jadi kalau seperti itu malah awak dhewe penak orang terlihat melegalkan kegiatan. Jadi pelanggaran profesi dan non profesi seperti itu. Kemudian cara mendapatkan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Ketua LKPA PGRI Jawa Tengah melalui Ketua PGRI Kabupaten Kota. Ini gambaran ini sudah saya sampaikan di atas. Jadi mulanya untuk mendapatkan bantuan hukum itu melalui PGRI Kabupaten Kota kita sampaikan, kemudian dianalisa
dari provinsi baru untuk memberikan bantuan hukum kepada yang memerlukan. Kalau pelanggaran profesi itu biasanya sudah bisa ditangani di bawah Bapak Ibu. Biasanya yang tidak bisa ditangani, yang harus masuk ke legislasi atau ke peradilan itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran non profesi yang dilakukan oleh para guru. Ini biasanya akan masuk ke peradilan, karena para korbannya, anak-anak kita itu biasanya tidak terima, orang tuanya mboten terima, bumi kok kaya ngono begitu. Ini biasanya yang kalau kekerasan, pemukulan, jiwit dan lain sebagainya itu biasanya bisa kita mediasi di tingkat bawah, jadi tidak sampai masuk ke peradilan. Tetapi kalau yang pelecehan seksual itu biasanya orang tua itu tidak terima, tidak merelakan kalau itu selesai di bawah, biasanya sampai pada pengadilan. Dan kalau sampai pada pengadilan, yang maju banyak ini ada perlindungan anak, kemudian ada hukum dari orang tuanya. Jadi nanti misalnya orang tuanya sudah yowes begitu, yang dari perlindungan anak juga tidak merelakan apabila itu kasus itu akan berhenti. Kemudian bantuan hukum diberikan cuma-cuma kecuali kasus non profesi. Ini yang saya sampaikan tadi. Biaya di luar pengacara dan transport ditanggung klien. Jadi ini di luar pengacara dan transport itu ditanggung kliennya. Sedangkan konsultasi hukum dilakukan secara cuma-cuma. Jadi konsultasinya saja yang dilakukan cuma-cuma. Semuanya akan dibebankan kepada klien atau yang meminta, begitu. Kemudian caranya datang ke LKBH atau bisa telepon melalui surat. Nah itu. Sebentar Ibu, saya tak jawab WA dari Bapak apa nih? Nah, itu kemudian ini yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hal ini itu mendapatkan penghasilan jaminan kesejahteraan, kemudian promosi dan penghargaan, perlindungan dan hak asasi kekayaan intelektual, kemudian kesempatan meningkatkan kompetensi, memanfaatkan sarana prasarana pendidikan, keketatan dalam penilaian, rasa aman dan keselamatan, kebebasan berserikat, berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kompetensi, pelatihan dan pengembangan profesi. Nah, ini hak-haknya. Nah, jaminan kesejahteraan, promosi dan penghargaan, nah itu semuanya. Tapi ini yang akan saya sampaikan, kesempatan meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi yang biasanya melalui jalur pihak ketiga atau
apa itu atau dari pemerintah, beasiswa dari pemerintah itu kalau seorang guru biasanya oleh atasan langsung itu tidak dapat izin Itu tadi minum karena beasiswa yang bisa dari Kemenpan, bisa dari Kemendagri, bisa dari Dikti, bisa dari universitas, itu biasanya hanya membutuhkan izin dari atasan langsung. Nah, kalau izin dari atasan langsung itu biasanya ini yang menjadi perdebatan. Dan ngopo harus meningkatkan kompetensi kok kepalanya Rento begitu. Ini perlu saya pahamkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa seorang guru itu tugasnya tidak boleh diwakilkan. Satu contoh, di sekolah dasar itu ada 6 kelas. Guru kelasnya mestinya ada 6. Ada 1 guru agama, ada 1 guru olahraga. Nah, apabila 1 guru ini izin untuk tugas belajar keluar daerah, artinya meninggalkan pekerjaan sebagai guru, entah itu 6 bulan, entah itu 1,5 tahun, entah itu 1 tahun dan lain sebagainya, ini kepala sekolahnya akan bingung. Jadi teman-teman yang masih muda biasanya dapat beasiswa Rento, kepala Pak Kepala itu bagaimana? Ada yang yowes dinteni sik kepalanya gen pindah, itu akan itu terus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Guru kelas itu 1. Kalau seorang guru, walaupun kita pernah mendapatkan pembelajaran kelas rangkap, apabila kita mengajar 2 kelas kurang efektif, bahkan tidak efektif. Ini sudah pernah saya lakukan ini, pembelajaran rangkap, kelas rangkap itu. Pada saat saya diangkat menjadi PNS pertama itu saya di Batang, di SD Kue 03, itu saya di tahun pertama itu mengajar kelas 4. Di tahun kedua saya mengajar kelas 2 dan kelas 3. Ini selama 1,5 tahun. Kemudian tahun berikutnya saya kelas 5. Wah, niki mboten efektif. Awake guru kesel tok. Mboten efektif Bapak Ibu. Jadi itu pertimbangan kepala sekolah tidak mengizinkan para gurunya untuk mendapatkan beasiswa yang meninggalkan tugasnya. Walaupun meninggalkan tugas itu kalau dari kami dari BKPSDM ya ora apa-apa. Namanya diberhentikan jadi atau dicuti atau cuti di luar tanggungan negara, itu hanya mendapatkan gaji saja. Mas Kri enggak? Mas Tuntung enggak? Mau dong. Tapi kepala sekolah